Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ahlan wa sahlan ashabil kiram. Selamat datang di Azah Channel. Ini saya kembali ingin membahas tentang ibadah Ramadan. Tapi kali ini cukup berbeda karena saya mengisinya sekaligus mengisi kajian online dengan UKM Assalam dari kampus Assalam Polban. Jadi sekalian saya live streaming kajian tentang saum di Instagram di Zaldi Asegaf. Ya, sekalian saya rekam buat ashabil kiram sekalian semuanya untuk menyaksikan fullnya nantinya di Azah Channel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan hasil dari live streaming ini bisa saya tampilkan baik nantinya dan bisa diambil hikmah dan ilmunya, dan kita siap menyambut melaksanakan ibadah Ramadan. رمضان كريم رمضان كريم أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن يا أيها النائم قم وحد الدائم يا أيها النائم قم وحد الدائم والمسلم الصائم في ليله قائم والله يجزيه الغفران. Ya. Baik, terima kasih anakku dari Assalam Polban yang telah menginisiasi kajian online. Untuk pertama kali kita lakukan di UKM Assalam Polban. Ini menunjukkan bahwa ghairah kita untuk dakwah tidak berhenti di tengah pandemi corona yang telah menimpa di negara kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kita juga bisa melangkah dakwah itu bukan hanya secara zahiriyah yang bertemu langsung, tapi di bidang hal-hal seperti ini bisa kita kembangkan untuk ke depannya. Saya kira suara saya jelas ya? Terdengar di sana suara saya oleh moderator? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kajian kitab ini, karena saya pasti akan berdasarkan kitab yang akan saya bawakan. Yang pertama, kitab Nailur Raja Bisyarhis Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Alama Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Anallahu yu'id darajati fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kitab kedua insyaallah sebagai kompernya nanti dua-duanya masih berpijak kepada mazhab Imam Syafi'i, yaitu kitab dari Kiai Haji Sulaiman Rasyid alaihima. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, ashabul kiram, anak-anakku dan para yang hadir di sini ya, yang melihat acara kita Oke Assalam Polban. Perlu diingat, jadi kalau setiap membahas tentang Ramadan ini, saya selalu ingat ada dulu di kitab Al-Arabiyyah Linasyi'in jilid ketiga, ada dialog yang selalu mengatakan, dan ingat di benak saya kalimat ghadan Ramadan ya abi. Mungkin yang belajar Arabiyyah Linasyi'in hafal kalimat ini, dialog berbahasa Arab, dan itu selalu terngiang selama saya berpendidikan di pesantren dulu. Jadi Ramadan itu 1 bulan yang maknanya mungkin kita semua sudah mengetahuinya ya, pahalanya juga kita mengetahuinya, dan insya Allah setiap kita mendambakan akan datangnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah minggu depan tidak lama lagi kita akan memasuki Ramadan 1441 Hijriah. Kalau tidak salah, kalau tidak hari Kamis, hari Jumat ya, betul ya? Ramadan itu jatuhnya ya. Ya, antara itu nanti kita akan menunggu jadwal di negara kita, menentukan tanggal berapanya, harinya hari berapa, dengan metode-metode yang insya Allah nanti juga akan saya ulas. Nah, ashabil kiram, para mustami'in yang menyimak, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa perintah puasa Ramadan ini termaktub jelas dan kita sama-sama sudah menghafal ya. Sudah menghafalnya
ingat bahkan dan selalu terngiang itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Akan saya bacakan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyapa orang-orang yang beriman. Karena tidak semua umat Islam itu beriman. Ini perlu dicatat ya. Tidak semua yang beragama Islam atau yang disebut dengan seorang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggil ini hanya panggilan kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah kita semua termasuk untuk memenuhi seruan ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini berdasarkan sumber dari surah Al-Baqarah ayat 183-184 ini, bahwa memang kewajiban berpuasa itu telah disyariatkan oleh agama Samawi sebelum agama Islam turun. Ya. Sebelum agama Islam yang disebut Islam oleh Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada umat-umat terdahulu melaksanakan saum. Nah, langsung kita loncat, kita tidak akan belajar sejarah, dan inilah saum yang wajib bagi umat Islam, diantaranya adalah saum Ramadan. Kemudian perlu diingat, pijakan kewajiban dalam pelaksanaan Ramadan ini adalah kita angkat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam al khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi ya. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat kepada Allah ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga itaiz zakah ya, yang ketiga itu adalah menunaikan zakat. Kemudian itaiz zakah wa hajjil baiti was shaumir Ramadan. Ini dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Disebutkan ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan salat ya. Kemudian 3 membayar zakat, 4 mengerjakan haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Ikhwah fillah, ashabil kiram, para mustami'in yang menyimak, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sudah kita sebagai mukmin dengan pegangan 2 hal ini saja sebagai dalil nakli, itu sudah menjadi pondasi kita untuk melaksanakan syariat agama ini dan tidak bisa tertolak. Ini adalah kewajiban kita sebagai mukallaf ya, mukallaf, taklif kita. Mukallaf kita sebagai umat Islam yang mensyariatkan Islam kepada diri kita sejak kita menyatakan keislaman kita dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashabil kiram, nah jadi ada 4 macam puasa. Nah ini yang perlu akan saya bahas, masuk dalam pembahasan kita untuk persiapan kita masuk ke dalam shaum Ramadan, puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa wajib. Nah, puasa wajib ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pembahasan kita adalah puasa Ramadan. Kemudian ada puasa kifarat. Yang ketiga, ada puasa nazar. Ini masing-masing insya Allah sudah pada paham. Puasa Ramadan 1 bulan penuh. Pada bulan Ramadan, kalau puasa kifarat itu adalah puasa untuk menebus sesuatu karena terjadinya satu pelanggaran, atau saya sering menyebutnya penalti lah. Kita kena penalti. Melanggar ya dapat penalti. Dengan cara apa? Dengan cara kita menebus dosa tersebut dengan melaksanakan puasa. Itu wajib hukumnya. Kemudian yang ketiga, puasa nazar. Nazar nih ya, yuk kita sama-sama bernazar. Mau nggak ini para mustami'in semuanya, anak-anakku? Yuk kita nazar. Kalau pandemi corona ini sebelum Ramadan selesai, yuk nazar. Yuk kita nazar. Nazarnya apa? Misalkan nazar adalah bentuk puasa. Puasa Ramadan ya, jangan. Misalkan kita akan memperbanyak puasa sunnah setelah Ramadan 1441. Nah maka nazar tadi yang kita ucapkan tadi itu menjadi mukallaf, taklif kepada kita. Kita akan menjadi wajib melaksanakannya. Misal saya akan jika Ramadan ini pandemi corona selesai ya, nanti Syawal saya akan 2 bulan berturut-turut puasa Senin Kamis, tidak akan putus.
Nah, itu bagian dari puasa nazar. Karena dia sudah mengucapkannya, i'tikad kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah niat yang kuat, maka wajib dia laksanakan. Dan tidak boleh ditunda. Kalau sudah dia diniatkan di bulan Syawal setelah Idul Fitri, dia Senin Kamis rutin sampai 2 bulan, maka dia harus melaksanakannya. Namun, nazar itu kalau mau dilakukan, kita harus apa? Kita harus dengan kemampuan kita. Jangan sembarang berucap karena itu menjadi tuntutan kewajiban. Kemudian ada puasa yang kedua, itu puasa sunnah. Kemudian nanti ada yang ketiga, puasa makruh. Akan ada pembahasan selanjutnya nanti. Yang keempat ada yang disebut dengan kategori puasa haram, ya. Puasa haram ini yaitu puasa yang dilakukan pada waktu-waktu yang memang dilarang oleh agama. Di antaranya adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, pada hari raya Idul Adha, kemudian dilakukan pada 3 hari setelah hari raya haji atau hari raya Idul Adha, yang disebut dengan Yaumut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Nah, sampai sini kita mengangkat dulu awal makna dari kewajiban puasa itu, dari dalilnya, dari hadisnya, kemudian macam-macam puasanya. Baru deh kita masuk. Kan temanya tadi, sudah benar belum puasa kita? Nah, ketika kita mau mengatakan sudah benar belum puasa kita harus kembali dulu kepada pembelajaran kita. Mungkin sudah semua kita mempelajari bersama. Kita lihat bagaimana nanti syarat sahnya melaksanakan puasa, bagaimana syarat wajibnya, kemudian bagaimana rukunnya, itu yang harus kita ingat kembali sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita tidak lalai dalam pelaksanaan ibadah Ramadan nantinya, sehingga menyebabkan kita batal dalam pelaksanaan ibadahnya, sehingga wajib kita harus mengganti dan mengqadha'nya karena ketidaktahuan tadi, sehingga harus tahu pada hari ini. Nah, ashabil kiram, anak-anakku sekalian, para mustami'in, di sini di dalam kitab Nailur Raja saya akan angkat faslun syurutus sihhati arba'atu asya, ya. Ada 4, ya. Ada 4 syarat sahnya dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka kalau ini diabaikan, maka saumnya tidak sah. Yang pertama adalah al-Islam. Dia sah puasanya jika dia beragama Islam. Ya, itu ya perlu diingat. Karena agama lain pun mungkin ada puasa. Agama Nasrani ada puasa, Yahudi ada puasa, Hindu pun ada puasanya, begitu kan. Tapi dalam syariat agama Islam, yang dimaksud dengan syarat sahnya ini adalah Islam. Jadi kalau ada teman kita, teman kampus kita, tetangga kita, toleransi di bulan puasa dia ikut puasa, sah tidak puasanya? Nah, kan itu kan. Maka tidak sah puasa baginya, ya. Maka tidak sah puasa baginya. Karena apa? Karena dia tidak beragama Islam. Ini menjadi asas ini agama ini, ya, sebagai standarisasi, indikator sah tidaknya seorang dalam melaksanakan puasa, maka dia harus beragama Islam. Na'udzubillah min dzalik, ya, jangan sampai dicabutkan iman kita, Islam kita karena satu sebab, ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua al-aqlun. Aqlun itu apa? Akal. Nah, akal. Berakal. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka sahnya puasanya apabila dia memiliki akal. Dia sadar, dalam kondisi terjaga, ya. Dalam kondisi dia tidak hilang akal. Maksudnya akal di sini, ya. Maka tidak sah puasanya orang gila. Nah, itu contohnya langsung. Itu bisa kita lihat aspeknya. Kalau ada orang gila, kita lihat, kita pandang, begitu kan, dengan sikapnya saya, jangankan puasa. Dia membuka aurat pun tidak ada dosa baginya karena dia gila. Nah, apalagi ditaklifkan, dibebankan dia dengan sebuah syarat untuk berpuasa, maka gugurlah, ya. Dia tidak diwajibkan kepadanya puasa. Jadi apabila ada orang sehat, tiba-tiba dia gila, maka tidak sah puasanya. Dia batal, ya. Hukumnya dia melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga naqaun an nahwil haid. Bersih dari haid dan nifas, ya. Bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas, maka wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah puasanya. Jadi dia sebatas hanya menghormati orang lain melaksanakan ibadah puasa, tapi wajib baginya tidak boleh, maksudnya hukumnya wajib bagi perempuan-perempuan tersebut wajib untuk berbuka.
Maksudnya apa, Pak? Ya, kalau wajib untuk berbuka, dia wajib untuk berbuka, ya. Dia wajib untuk berbuka bukan untuk tujuan dia puasanya untuk ibadah. Tapi tidak boleh dia melakukan berbukanya itu, makan dan minumnya di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Mungkin ini bisa dipahami. Jadi tidak boleh ada alasan, karena ini bulan puasa, Ramadan, saya juga ikut-ikutan puasa menahan sampai dengan maghrib biar mendapatkan pahala. Tidak, gugur itu ya. Karena wajib perintahnya nantinya pada pembahasan selanjutnya, perempuan yang haid dan nifas tadi untuk membatalkannya. Tidak ada tujuannya untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, ilmun bikaunil waqt qabilan lis-shaum. Jadi syarat sahnya ibadah saum tadi, ibadah puasa yang insya Allah sebentar lagi minggu depan ya, 6 harian lagi lah insya Allah ya, diputuskan oleh negara kita. Maka kita harus mempunyai ilmu ya, mengetahui maksudnya, mengetahui bahwa waktu tersebut diperoleh untuk dia berpuasa. Artinya bukan termasuk hari-hari yang dilarang puasa. Nah ini nanti ada kewajibannya. Siapa? Ulil amri yang menentukan. Kita mengikuti nanti. Nah biasanya nanti spekulasi ini muncul. Orang-orang organisasi ini mohon maaf saya akan katakan. Mau NU kayak itu, mau Muhammadiyah kayak itu, mau Persis kayak itu. Ya, saya ingin memberikan ketegasan bahwa kita mengikutinya bukan mengikuti organisasi, tapi mengikuti ulil amri kita menentukan. Kita tunggu keputusan dari Kementerian Agama. Yaitu kita mengikuti negara kita. Kalau negara kita menentukan hari Kamis, kita ikut hari Kamis. Kalau negara kita menentukannya nanti setelah ru'yatul hilal atau hisab, nanti ya hari Jumat, maka hari Jumat. Begitu juga pada akhir Ramadan. Nah, ashabul kiram, itulah syarat sahnya kita melaksanakan ibadah saum. Kemudian faslun syurutu wujubi khamsatun. Saya lanjutkan dari kitab yang sama. Fasal selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib ya. Syarat wajib ada 5. Jika terpenuhi, maka wajib baginya puasa. Namun bila salah satu syaratnya tidak ada, maka tidak wajib dia melaksanakan puasa. Yang pertama, al-islamun. Lagi-lagi nih ya, kata Islam. Memeluk erat ya, agama Islam ya. Tidak lepas dari hatinya, perbuatannya ya. Kemudian yang kedua taklifun ya, mukallaf, yaitu orang-orang yang berakal dan balik. Yang disebut mukallaf di sini adalah wajib baginya orang-orang beragama Islam tadi sudah mukallaf. Jadi berurutan, dia beragama Islam, kemudian beragama Islam mukallaf. Mukallaf itu dalam kategorinya memiliki akal dan akil balik. Karena balik itu ada masanya. Ada masanya. Ada yang mengatakan di atas 15 tahun. Nanti ada waktu-waktu tertentu apabila sudah, kalau untuk laki-laki mimpi basah, apabila perempuan sudah menstruasi, itu yang disebut dengan waktunya balik. Sehingga kalau belum balik tidak wajib bagi seorang anak melakukan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, al-ita'ah, al-itaqah. Al-istita'ah maksudnya ya. Al-itaqah itu artinya kemampuan ya. Kemampuan secara nyata, secara syariat. Maka tidak wajib nantinya bagi umat Islam yang tidak mampu, seperti orang yang lanjut usia, saudara-saudara kita muslim mukmin yang di rumah sakit, yang nantinya kalau hari-hari ini ya mungkin sedang pandemi corona, banyak yang sakit terus tidak mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan bagi yang sakit untuk menjaga kesehatannya. Itu artinya tidak mampu, dia tidak dibebankan kepadanya, tapi nanti ada syarat selanjutnya, syarat ketentuan berlaku untuk menggantikannya. Atau mungkin juga termasuk para dokter, para perawat, karena untuk menjaga diri nantinya, menjaga kesehatannya, yang mengurusi penyakit corona pada hari-hari belakangan ini, mungkin dia ada yang tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan alasan menjaga kesehatan nantinya. Bisa dilakukan hal seperti itu juga bisa. Ya. Namun sebaik-baiknya kalau mampu, kalau di Islam, kalau dia taklif, mukallaf dan dia mampu menunjukkan kemampuannya, maka dia wajib melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, as-sihhatu wal iqamah, ya.
as-sihhatu wal iqamah. As-sihhah itu ya sehat ya. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Ini saling menyambung ya. Kalau kita membicarakan syariat wajib ini nyambung dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian al-iqamah mukim. Al-iqamah itu adalah orang-orang yang mukim. Maka tidak wajib puasa bagi seorang musafir ya, yang melakukan perjalanan jauh. Kalau dalam kitab Sulaiman Rasyid ini nanti dia diangkat kira-kira kalau dia keluar melakukan perjalanan mudik seperti yang terjadi di negara kita, dia sekitar 80 km ke atas itu, maka dia tidak apa-apa membatalkan puasa selama, catatannya selama dia meninggalkan kotanya, sebelum terbit fajar. Kalau setelah terbit fajar, maka siangnya dia wajib melaksanakan ibadah puasanya selama dia di perjalanan. Nah, itu tolong dijadikan catatan ya. Kemudian diwajibkan mengqadha puasa bagi orang yang orang-orang yang tadi meninggalkan dari syarat wajib ini. Ya, mengqadha puasa. Kapan mengqadha puasanya? Mengqadha puasanya ya setelah masa Ramadan pelaksanaan saat itu. Misalkan 1441 Hijriah, maka dia meninggalkannya karena sebab-sebab tertentu dari syarat wajib tadi yang tidak bisa dia laksanakan ibadah puasanya, maka dia mengqadha sampai kepada batasnya Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Maka jangan lewat dari Ramadan yang selanjutnya. Karena nanti kalau terlewat, maka dia akan melaksanakan qadha plus fidyah yang harus dia bayarkan. Nah, itu pembahasan akan kita bahas pada materi yang selanjutnya. Ashabul kiram, para mustami'in, aduh nih, insyaallah nih, operator nih katanya, afwan Ustadz, burem katanya. Aduh, untung muka saya yang bukan burem ya. Wallahu a'lam ini kalau masalah burem ini, mudah-mudahan materinya tersampaikan dengan baik ya. Mungkin operator saja yang sambil menjawab karena saya sedang menjelaskan materi ya. Kemudian selanjutnya arkanun, rukun-rukun dari saum itu ada 3. Yang pertama an-niyatu lailan likulli yaumin fil fardihi. Nah ya, dia harus niat, rukun loh ini ya. Kalau ditinggalkan ya sudah, waalaikumsalam, tidak ada saum baginya. Dan ini menjadi permasalahan. Coba para mustami'in, para ashabil kiram, perhatikan kalau setiap sahur. Ayo, siapa yang sahur suka ngidupin TV? Saya bertahun, setiap tahun saya ngidupin TV kalau sahur. Selalu kalau sebelum azan subuh, selalu ada artis-artis yang membacakan doa puasa. Contoh Afgan. Nah, saya sebutkan di sini. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Sebenarnya bagus untuk pembelajaran, agar kita terdoktrin dan hafal niat puasa. Tapi penempatan niatnya salah, bukan di situ. Kalau orang niat untuk saum, apalagi saum wajib, ya, apalagi saum wajib, itu dilaksanakannya pas sahur, pas sudah menjelang mau azan subuh dia baru niat. Nah ini dia jadi permasalahan. Tidak ada puasa baginya karena rukun dalam mengucapkan saum Ramadan itu adalah pada setiap malam. Ya, pada setiap malam likulli yaumin fi fardihi. Madhab Syafi'i. Jadi setiap malam ya, setiap malam. Makanya ada sebuah pembelajaran menarik di Indonesia, di negara kita. Di musola-musola itu, di masjid-masjid itu pendidikannya bagus sehingga kita juga mendapatkan hal yang sama mungkin. Mungkin kita hafal niat Ramadan, kita hafal surat-surat pendek itu ketika tarawih. Karena apa? Karena para imamnya menzahirkan. Habis sholat Ramadan, habis sholat tarawih Ramadan, baik yang 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat, coba perhatikan imamnya. Kalau di kampung-kampung itu, ya, ini kearifan lokal ya, di kita juga selalu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin an adai. Nah itu tepat, ya, itu tepat, itu mengajarkan kita dengan niat di setiap malamnya. Nanti muncul pertanyaan, boleh nggak kita niatnya dalam awal bulan untuk 1 bulan penuh? Nah itu boleh, ya, itu boleh. Nanti ada penjelasannya. Imam Malik mentasyidnya seperti itu, ya.
Mentaklid, kalau kita mau mentaklid Imam Malik, maka bisa kita meniatkannya di awal untuk kehati-hatian kita apabila di dalam setiap malamnya nanti kita dikhawatirkan lupa, ya. Kita dikhawatirkan lupa dalam melaksanakan rukun yang pertama, yaitu niat. Ini saya kira jelas. Jadi jangan sampai di Ramadan tahun ini niatnya lupa. Jadi setelah sholat Isya, tarawih di rumah, ya, mungkin kita masih kena cobaan. Mudah-mudahan dicabut oleh Allah segala kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Alhamdulillah kalau di masjid kita diingatkan oleh imam. Kalau di rumah kita sholat habis tarawih, udah mau buru-buru sholat tarawihnya, tidak khusyuk juga, terganggu sana sini, kemudian lupa niatnya. Nah ini dia jadinya, ya. Hukumnya jadi tidak didudukan pada tempatnya yang tepat. Kemudian rukun kedua, wasanian tarkul mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahil ma'dzur, ya. Adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Oh jelas. Karena saum itu kan secara bahasa menahan diri, ya, menahan diri dari segala sesuatu, everything, ya. Menahan diri dari segala sesuatu. Seperti hal-hal yang membatalkan itu dari makan, minum, ya, atau hawa nafsu. Itu yang membatalkan. Tapi ada juga yang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala. Apa? Ya maksiat seperti membicarakan orang, ya, menggibahkan orang. Itu adalah nilai-nilai yang memang mengurangi dari nilai puasa. Nah, tadi di awal juga moderator sudah menyebutkan bahwa banyak sekali orang yang berpuasa maka tidak ada apa-apa yang ia dapatkan, tidak ada pahala yang dia dapatkan kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ilmunya, gitu kan, ilmunya belum tepat dia ketahui bagaimana dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jika kalau ilmunya tidak dapat, bagaimana dia bisa menjiwai dalam melaksanakan ibadah tersebut? Ya logikanya beginilah, jangankan saum Ramadan, sholat. Kalau kita tidak hafal rukunnya sholat, tidak tahu ilmunya, kemudian tidak tahu syarat sahnya, syarat wajibnya apa saja yang membatalkan, maka bagaimana dalam melaksanakan sholatnya? Kan seperti itu. Makanya pentingnya ilmu, ya. Ilmu dan iman itu selalu selaras. Al-iman wal ilm, ya. Makanya ilmu dan iman itu dalam agama kita dua hal yang memang selalu berjalan bersamaan untuk menuju kepada cahaya kebenaran. Jadi jangan lupakan agama kita ini juga mengajarkan ilmu, baik dalam penegakan syariat agamanya, khusus pelajaran agamanya sendiri ataupun pelajaran yang lain-lainnya. Ashabil kiram mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kitab ini disebutkan rukun yang ketiga as-shaim. Ya, rukun yang ketiga itu adalah adanya orang yang berpuasa. Jadi perlu diingat, 3 saja cukup, ya. Yang pertama, rukun sholat itu jangan lupa, rukun saum itu jangan lupa apa? Setiap malam kita baca niat. Inda Syafi'i, ya. Niatnya kan sama-sama hafal. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Yang kedua, siap kita meninggalkan, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Bukan hanya membatalkan, yang mengurangi pahala. Catat ini, ya. Sekiranya kalau ngabuburit itu di dalam bulan Ramadan itu mengurangi pahala, memberikan penilaian kepada orang lain, menjustifikasi kebenaran, menghina orang lain, atau mungkin bersentuhan yang bukan mahramnya, ya. Buat apa? Ya, buat apa? Berkurang, hilang pahala puasanya. Karena dia masih berkonek dalam dirinya itu, apa hati itu dengan hawa nafsu. Dia tidak bisa meninggalkan. Karena inti dari Ramadan adalah menahan segala sesuatu. Ikhwatul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu diingat, ya. Tadi sudah saya jelaskan syarat sah yang pertama, yang kedua syarat wajib dan rukun, cukup tuh. Itu menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, sebagai tambahannya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sedikit membuka sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama sepanjang hayatnya melaksanakan ibadah Ramadan, saum Ramadan itu sebanyak 9 kali, ya. Dalam kitab fikih ini saya bacakan 8 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 29 hari, dan 1 kali, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Ramadan itu 30
hari. Bagaimana 29 dan 30 itu diketahuinya dari bagaimana cara menentukan awal datangnya bulan Ramadan dan nanti akhirnya bulan Ramadan. Banyak sekali ya. Ada 5 plus 2 cara melihat itu dia. Yang sering kita dengar adalah yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Masuknya Ramadan tadi. Yang kedua dengan hisab, ya. Itu biasanya nanti di TV akan diulang-ulang itu. Bagaimana cara menentukan bulan Ramadan? Nah, itu masternya itu, ilmu tertinggi untuk memutuskan itu ada di negara kita. Jadi kita nggak mengikuti siapa-siapa, kita mengikuti ilmu pengetahuan yang akan ditetapkan oleh ulil amri nantinya dalam melaksanakan bulan Ramadan. Ikhwati fillah, ashabil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan hal-hal yang membatalkan saum. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sudah pasti hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Al-aklu wasyarab, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan Al-Baqarah 187. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Itu batasnya, ya. Yang nantinya kita setelah tanda itu muncul, maka kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka hati-hati, apalagi yang sahur belum sempat biasanya untuk melaksanakan bersiwak, gosok gigi. Nah ini nih, sholat subuh belum gosok gigi, belum membersih, belum berkumur-kumur, tiba-tiba di tengah sholat dia menelan sesuatu yang terselip di antara giginya. Bagaimana hukumnya? Batal ibadah saum Ramadannya. Jadi tolong diperhatikan, bersiwaklah, ya. Walaupun bersiwak itu setelah terbit fajar menjadi makruh, diusahakan bersiwak atau bergosok gigi itu dilakukan sebelum azan subuh atau setelah melaksanakan ibadah sahur. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Insya Allah kita jauh dari hal ini. Orang yang muntah dengan disengaja itu membuat-buat dirinya agar melakukan itu. Mungkin dia colok-colok gitu kan ya mulutnya untuk dia muntah, atau hal apa yang bisa menyebabkan dia muntah, dia bisa menahannya tapi dia sengaja untuk memuntahkannya, maka itu menyebabkan kesengajaan itulah yang menyebabkan dia menjadi batal. Kemudian yang ketiga, masuk dalam bab rumah tangga, yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Perkara yang halal saja suami istri diharamkan dan bisa menyebabkan batal, apalagi yang bukan suami istri. Nah, ini harus dicatat, ya. Yang halal saja di sini dengan ibadah Ramadan suami istri menjadi cut off, tidak boleh, ya, nanti. Ya. Setelah berbuka puasa diperbolehkan. Ada ayat dalam Al-Quran. Tapi Masya Allah, di negara kita mayoritas muslim ini, ya. Ramadan nggak Ramadan, kadang-kadang pasangan berpasangan tersebut jalan-jalan kemana-mana. Mudah-mudahan hikmah juga dengan pandemi corona ini di rumah saja, biar akrab sama orang tua gitu ya. Ibadah bersama dengan orang tua. Mengerti hakikat kehidupan yang sesungguhnya lah ya. Kita diajari oleh virus agar kita ini hidup bukan hanya bersih, ya, bukan hanya bersih saja yang kita lihat, tapi memahami nih, ini masuk Ramadan nih. Biasanya banyak yang lalai. Ramadan pergi dengan teman-temannya berbuka bersama. Jarang sekali ada yang berbuka dengan kedua orang tuanya. Memperbanyak amal ibadah. Selama puasa pergi dengan teman-temannya, buka puasa dengan teman-temannya. Pas sholat tarawih lewat, nongkrong di kafe. Ya, mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Kita diajarkan oleh makhluk Allah yang kecil ini, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muslim, yang mukmin, yang baik, ya, lahir dan batin. Kemudian yang keempat, ya, lagi melaksanakan ibadah Ramadan, terutama kaum hawa, ya, keluar darah haid atau darah kotor atau nifas, darah sehabis melahirkan. Maka hukumnya bagaimana kalau yang haid tiba-tiba? Nah, ini zong, ya. Saya katakan zong ini, ya. Zong. Udah Ramadan, kalau di tengah-tengah sih masih mending bisa membatalkan. Ini sudah mau buka puasa biasanya. Pak, ini bentar lagi buka puasa ini. Tiba-tiba 5:30 atau azannya jam 6 kurang 5 bocor. Nah, wallahu a'lam. Ini yang kayak gini terus langsung begini. Allah Maha tahulah niat saya bagus kan 5 menit ini. Nggak bisa, tetap
ibadahnya itu batal, dia harus menggantikannya. Tidak ada istilah semenit lagi kurang, insya Allah belum, atau 2 menit lagi kurang dari azan maghrib, insya Allah Allah maha tahu niat saya baik, jadi dihitung sempurna. Nggak boleh. Pokoknya kalau kamu merasa sudah menstruasi, sudah mulai sakit, kemudian keluar darah haidnya di pukul berapapun itu sebelum azan maghrib, maka batal, ya. Maka batal. Tidak boleh ada rumus, oh nggak apa-apa, ini sudah jam 6 kurang 1 menit, 1 menit lagi azan, ini dihitung sempurna 1 hari, tidak boleh, ya. Untuk kaum Hawa. Nah, untuk kaum Adam tidak ada, ya, tidak ada keringanan, ya, kecuali sakit mungkin, ya. Sakit atau ketidakmampuan apa yang menyebabkan kita tidak melakukannya. Kalau kaum Hawa memang diberikan waktu istirahat selama darah kotor atau darah haid itu keluar dari tubuhnya. Kemudian yang membatalkan yang kelima adalah junun, gila, ya. Jika gila itu datang waktu siang hari, batal puasanya. Ya. Puasa nih, sahur, nggak gila. Terus habis sholat zuhur, gila. Nah, apa yang menyebabkan dia gila? Batal puasanya. Walaupun asar dia sudah sembuh kembali karena minum obat, tetap dia batal hari itu. Yang keenam, nah ini kaum Adam khusus, ya. Keluarnya air mani dengan sengaja, baik karena bersentuhan dengan perempuan atau cara lainnya. Karena keluar air mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Jadi tolong hati-hati, ya. Jadi ibadah saum Ramadan itu semuanya dalam rangkaian kehidupan kita tuh menjadi ibadah. Yang sunnah, yang mubah menjadi sunnah, pahala yang sunnah menjadi wajib. Jadi ketimbang melaksanakan maksiat, berpikir akan hal-hal yang menyebabkan kurangnya. Bahkan sebagian ulama, ya, walaupun ada yang menyebutkan ini adalah hadis dhaif, ya, tidurnya saja dalam ibadah, tidur seseorang saja di dalam bulan Ramadan itu menjadi mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kan seperti itu, ya. Timbang keluar melaksanakan maksiat, tidak membaca Al-Quran, keluar melihat kaum Hawa, nanti nggak kuat menahan hawa nafsu, sehingga kategori pelanggaran nomor 6 tadi, keluarnya air mani menyebabkan kita melakukannya, ya lebih baik nggak usah keluar rumah, lebih baik tidur sekalian. Jika memang terdesak keadaannya seperti itu. Tapi jika keluar, dia bisa berdakwah, dia bisa ngaji, bisa tholabul ilmi. Biasanya bulan Ramadan ini tetap sekolah masih jalan. Tahun lalu, ya, kuliah di Polban, di kampus manapun masih jalan. Belajarnya di kelasnya, ibadahnya itu pahalanya berkali lipat. Nah ini, ya. Jadi jangan selalu mengambil nilai juga, oh daripada keluar maksiat mending tidur dapat pahala. Tidak. Jangan selalu mengukur diri kita lemah. Kalau ada sesuatu yang lebih mendapatkan pahala yang lebih besar, kenapa kita harus mengambil tidur, begitu kan? Walaupun tidur adalah mendapatkan pahala yang lebih banyak di bulan Ramadan ketimbang pada bulan-bulan lainnya. Baik, ashabul kiram, mungkin sudah berapa menit ini? Moderator? Sudah 30 menit, ya. Sudah menjelaskan segala sesuatunya. Jika memang ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan langsung atau dituliskan di kolom komentar. Sambil pembahasan-pembahasan, ya, yang akan saya lakukan di sini di beberapa sesi tanya jawab yang sudah sering saya lalui. Di antaranya pertanyaan bagaimana kalau kita suka mentakhir qadha. Nah, hati-hati, ya. Ibadah qadha itu misalkan Ramadan nih. Ramadan tahun lalu yang 1440 Hijriah. Kita suka mentakhirnya, melaksanakan membayar utang itu di akhir-akhir, baru di Sya'ban, Rejab kemarin. Bagaimana? Ibadah qadha itu adalah ibadah wajib, ya. Ibadah saum qadha itu adalah saum wajib, hukumnya sama. Apa yang diqadha? Saum Ramadan. Jadi mana yang dipilih, Senin, Kamis atau qadha? Maka qadha duluan. Contoh, setelah Ramadan 1440 Hijriah yang lalu, Syawal, setelah puasa Ramadan, mana yang didahulukan, Syawal atau qadha? Kan suka bertanya seperti itu. Maka wajib didahulukan. Maka puasa qadha didahulukan. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana kalau di hari Senin dan Kamis? Apakah puasa Senin Kamis atau puasa qadha? Maka niatnya qadha terlebih dahulu. Ya, niatnya qadha. Qadha di hari Senin, insya Allah puasa sunnah Seninnya juga dapat, begitu. Jadi bisa tergabung seperti itu, Pak? Bisa. Niat kita saja, tapi nomor 1 niatnya adalah kita melaksanakan yang wajib terlebih
terlebih dahulu. Kemudian bagaimana pantik atau bekam, ya? Bagaimana kalau kita berbekam? Ini terbagi dua, ya, maslahat nih ulama ini. Ada berdasarkan hadis Nabi yang satu memperbolehkan untuk melaksanakan bekam. Ada sebabnya juga, ya. An bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Jadi riwayat Bukhari ini dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram dan berpuasa. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat bahwa batal puasanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aftarul hajim wal mahjum." Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Batallah puasa orang yang berbekam dan yang membekam bahkan, ya. Nah, tapi di sini ada asbabul wurud, ya, ada asbabul wurud. Ini kajian dari hadis ini. Yang pertama, keluarnya proses apa, yang kedua ini proses seperti apa. Ini bisa dibahas nanti dari sebab-sebab keluarnya hadis. Namun kalau ragu maka jangan dilaksanakan, ya. Jangan dilaksanakan. Lebih baik bisa kita tunda berbekamnya, ya. Jika memang itu bahkan bisa menyebabkan kita lemas dalam melaksanakan ibadah puasa, maka kita tinggalkan. Maka bagi yang memang ketika berbekam pada bulan puasa itu bagus-bagusnya saat kita berbekam kalau kita sedang dalam kondisi berpuasa, maka kita lakukan selama tidak mengganggu stabilitas dari kesehatan tubuh kita. Insya Allah kedua-duanya boleh kita tempuh. Kemudian ada lagi, bagaimana junub sampai pagi hari bulan puasa? Ini diantara beberapa pertanyaan. Junub suami istri misalkan, berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Maka sebagian kitab saya baca dianjurkan bagi kedua suami istri tersebut sebelum melaksanakan hubungan suami istri, maka dia wajib meniatkan dulu rukun pertama tadi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian sahur, kemudian mandi junub dan melaksanakan salat subuh. Jangan sampai dia lupa niat. Apalagi dia melaksanakan dulu hubungan suami istrinya, kemudian dia niat, maka itu tidak pada tempatnya. Jadi urutannya dulu harus dilaksanakan seperti itu. Kemudian menggantikan puasa orang lain. Bagaimana nih mengqadha puasa orang lain? Diperbolehkan? Diperbolehkan. An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu." Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang wafat dengan meninggalkan kewajiban qadha puasa, hendaklah walinya berpuasa untuk menggantikannya. Selama yang meninggal dunia dia sudah meniatkan untuk mengqadha puasa tersebut, maka dalam hadis ini dijelaskan, maka walinya. Siapa walinya? Ahli warisnya, mungkin anaknya atau suaminya atau istrinya yang ikut menggantikan puasa kedua, atau orang-orang yang ia cintai yang ditinggal wafat tadi, ya. Dia melanjutkan menggantikan puasa yang disebut dengan puasa qadha. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Nah, ini belum sempat saya lihat tadi nih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan, ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih jempolnya, like-nya. Ada yang halo, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf kalau suara tidak terdengar jelas, cuma videonya seperti terjeda. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, ya. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik. Masih belum ada pertanyaan? Kalau masih belum ada pertanyaan, sedikit lagi kalau begitu, ya. Sunnah puasa belum dibahas, ya. Boleh sedikit, ya. Di antara sunnah-sunnah puasa itu diantaranya adalah menyegerakan berbuka, ya. Menyegerakan berbuka apabila telah dinyatakan yakin matahari sudah terbit atau masuk waktu maghrib. Jangan ditunda-tunda.
di motor pulang ke rumah gitu kan ya, udah azan, udah dengar azan, dia ngebut, nanti aja deh buka puasanya sampai rumah. Jangan ya, berhenti dulu, batalkan dulu, baru melanjutkan perjalanan. Bekal air putih atau bekal yang manis-manis, buah kurma yang ganjil kita makan itu baik ya. Jangan dinanti-nanti, jangan dinanti-nanti. Kemudian yang kedua, sunnahnya itu berbuka dengan kurma ya, atau sesuatu yang manis atau dengan air. Namun di sini saya mengingatkan, jangan berlebihan dengan yang namanya gula, ya. Waalaikumsalam. Ini ada Diki Marzuki. Ini sahib saya ini. Ini sahib saya, teman SMA. Waalaikumsalam ya Diki. Silakan ditulis dulu di komentar. Kalau saya mampu saya tanya, saya jawab. Kalau nggak mampu nanti saya pending. Saya jawab di story saya nanti ya. Silakan. Akhina Diki kalau mau bertanya ditulis dulu. Kemudian gimana moderator? Ya, oke. Ya, nanti akan saya pilih sendiri ya. Kita lanjut dulu sunnahnya. Sunnah tadi yang manis-manis ini juga harus kita lawan ini di negeri kita tercinta. Apalagi di Bandung ini, di Sunda ini. Apa? Gorengan. Saya sangat meminta kepada masjid-masjid, ya, kepada masjid-masjid yang tercinta, kok masjid tercinta ya, pada pelaksana masjid, takmir masjid yang tercinta, jangan memberikan gorengan kepada yang saum mau buka puasa. Kasihlah mereka air hangat yang manis dan buah kurma. Selebihnya kasih bekal nasi, bagikan sudah buat nanti setelah sholat maghrib berjamaah. Tolong jangan dikasih gorengan ya. Masya Allah, gorengan itu. Kemudian yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Sabda Nabi SAW, tapi ini jarang dipakai di negara kita ya. Mungkin pembelajarannya seringnya doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan ini hanya doa yang diwariskan dari orang-orang soleh. Tapi Nabi SAW ya, idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahaba adh-dha'mu wa ibtalatil 'uruq wa sabatatil ujra insyaallah. Kedua-duanya bisa kita pakai ya. Kedua-duanya bisa kita pakai. Allahumma laka sumtu atau apa zahaba adh-dha'mu ya, wa ibtalatil uruq, itu baca kedua-duanya, kita lengkapi seperti yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim, itu pun lebih baik ya. Jangan saling menyalahkan. Yang keempat, makan sahur setelah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan. Takhir. Ini nanti berkaitan dengan sunnah yang selanjutnya ya. Sunnah selanjutnya itu mentakhir makan sahur kira-kira 15 menitan sebelum fajar. Tapi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Dan makan sahur itu bukan berarti harus banyak, tapi sedikit mencukupi, yang penting berkahnya yang kita ambil ya. Sekali lagi yang penting berkahnya, dan memperbanyak membaca istighfar di waktu sahur. Yang keenam, memberi makan untuk yang berbuka puasa. Masya Allah, kalau di negara kita ini kalau yang namanya memberi itu nomor satu di mana-mana ya. Di mana-mana, setiap masjid, di perempatan jalan segala macam. Makanya saya mimpi kalau ngabuburit itu tukang dagang itu bukan jualan, tapi ngasih. Nah, ngasih. Masya Allah itu ngasih. Nanti di perempatan Polban itu atau Mustamiin semuanya di dekat rumahnya buka gerobak, buka garasi, buka pagar, buka makanan gratis. Jangan dijual. Karena apa? Kita berbagi pahala. Tapi kita masih dalam level jualan ya. Masih dalam level jualan. Jadi memanfaatkan kesempatan. Kalau orang puasa itu kan segala dibeli kan. Wah, segala dibeli, pas di meja baru makan 1-2 kenyang. Yang lainnya bagaimana? Nanti menjadi tabzir ya, mubazir, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Semua hal yang berkaitan dengan hukumnya sunnah menjadi wajib pahalanya. Yang wajib menjadi besar pahalanya. Jadi tolong yang mau niat sedekah, yang mau niat memberi segala macam, ini Ramadan sebentar lagi, tunda minggu depan. Sedekahnya minggu depan. Kenapa? Momennya tepat. Karena pahalanya berlipat ganda. Yang mau zakat mal, yang zakat fitrah sudah pasti. Yang mau zakat mal, kalau haulnya jatuhnya di luar Ramadan, boleh nggak Pak ditarik? Kita melaksanakan haulnya itu
zakat mal dari usaha dagang itu dilaksanakannya pemberiannya zakatnya di bulan Ramadan, boleh. Pahalanya lebih besar. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari karena mengikuti perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tilawatil Quran, apalagi di bulan Ramadan. Tapi pembelajaran buat kita, tolong diperhatikan, mustami'in, ashabil kiram. Pembelajaran buat kita, jangan sampai membaca Al-Quran ini yang saya pegang, Al-Quran, kitabullah, ya, hanya di bulan Ramadan saja. Jadi di bulan Ramadan itu bukan pas baca Qur'annya dimulai bulan Ramadan, bukan. Tapi bulan Ramadan lebih getol lagi dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mana tadi yang bertanya? Mungkin operator bisa. Ini yang tadi ya, Akhina Diki Marzuki. Kalau istri masih punya hutang atas puasa Ramadan tahun sebelumnya seperti apa? Bayar. Ini masih ada kurang lebih 5 hari lagi. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Bayar. Jadi hati-hati dalam mentakhir qadha. Jadi kalau terjadi lagi di puasa yang akan datang, bayarlah qadhanya di awal-awal sebelum saum selanjutnya datang. Tapi kalau lewat bagaimana? Kalau lewat bagaimana? Maka dia harus mengqadhanya plus dia membayar fidyah. Biasanya kejadian ini normalnya terjadi dengan ibu-ibu, dengan kaum hawa yang melahirkan. Ada kasus nih. Ini kasus, contoh ya. Tahun pertama nikah. Jadi hamil. Ramadan nggak puasa, dia melahirkan. Sudah 30 hari tuh. 30 hari. Kemudian, Masya Allah ini. Ramadan tahun depan hamil lagi. Ramadan tahun depan hamil lagi. Ini saya punya ada penanya, satu kejadian, ini fakta. 3 Ramadan berturut-turut berarti dia hamil sampai anak ketiga lahir. Artinya dia punya hutang puasa yang tidak bisa dia laksanakan sebanyak 30 kali 3. Berarti 90 hari. Jadi bagaimana caranya untuk menggantikannya? Maka dia harus mengqadhanya plus membayar fidyah. Tapi seharusnya untuk mengurangi beban puasanya tadi, di jeda dalam kehamilannya, dia bisa membayarnya di hari Senin, hari Kamis, hari Senin, kalau sudah lewat sampai ke puasa selanjutnya, maka dia harus menghitungnya dengan membayar fidyah plus fidyah kalau lewat pada puasa selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Akhina Diki Marzuki, insyaallah kita ketemu di Cirebon ya, di Geria Caraka kalau antum nggak pulang ke Bandung. Kalau boleh mudik itu juga. Masih ada pertanyaan? Ikhwah ashabil kiram, saya dengan tidak Jumatan saja sudah beban sekali untuk mengikuti fatwa ini, begitu ya. Untuk tidak Jumatan saja sudah sangat beban bagi kita umat Islam. Tapi perkara Jumatan ini di pandemi corona, sekali lagi, ini bisa menjadi penyebab pemantiknya menyebarnya virus ini menjadi lebih besar. Masjidil Haram saja disteril, gitu kan. Maka fatwa MUI di sini kita ikuti. Oke, kita tidak sholat Jumat sampai semuanya steril. Tapi kalau nggak sholat Jumat, wajib nggak kita sholat zuhur? Wajib. Jangan nggak sholat Jumat, malah sholat zuhur. Akhirnya ini jadi permasalahan. Kalau itu maksud MUI kan, ini kita bahas sholat dulu. Kalau seandainya di zona merah seperti itu, kebetulan di daerah saya ini zona merah, jadi harus hati-hati. Tapi kalau zonanya masih hijau, masih ada masjid, paling kita hanya disuruh untuk menjaga jarak dan menggunakan masker dan tidak bersalam-salaman, kan begitu kan? Begitu kan? Ya. Nah sekarang saum bagaimana? Memang betul ada yang mendesak. Sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab. Karena orang-orang MUI itu adalah orang-orang yang kaliber ilmunya lebih tinggi. Ini jauh sama sekali ya. Tidak ada hal yang bisa jadikan rujukan dari apa yang saya ucapkan. Namun putus. Wah ternyata ada kendala juga ya untuk teknis. Biasanya ada di sinyal ini. Kita coba sambung kembali. Mudah-mudahan bisa menjawab 2 pertanyaan lagi yang terpending tadi. Akhirnya tersambung kembali ya bersama anak-anak salam. Ya nanti teman-teman semuanya hasil dari pembahasan di kajian online ini, para mustami'in seluruhnya, saya akan upload juga kok di Azah Channel nanti di YouTube saya ya. Bisa dilihat kajian ini lebih lengkapnya nantinya.
Baik, tadi ada dua penanya. Yang pertama dari Akhina Diki, sudah selesai saya jawab. Bisa dibayar dengan kodok, bisa dibayar dengan kodok dan fidyah, tergantung kondisinya. Sebenarnya penanya kedua tadi juga ada dari siapa ya? Ukhti ya? Apa ukhti atau akhi nih? Waluya, siapa? Tadi saya lihat di katanya kakek saya sudah tua, biasanya membayar fidyahnya ke janda-janda yang ada di sekitar rumahnya. Boleh, ya. Selama begini, kodok itu dilakukan bagi orang yang mampu. Tapi kalau yang sudah tua renta sudah tidak mampu mengkodok, maka ganti dengan fidyah. Maka diganti dengan fidyah. Bagaimana setiap hari memberi makan 3/4 liter, gitu aja. 3/4 liter beras, ya, 3/4 liter beras. Tapi nanti ada lagi, kalau ibu hamil bagaimana? Tadi sudah saya bahas, sebenarnya saya sudah buat live sendiri tadi untuk menjawab, tapi mungkin tidak menjadi follower saya. Kalau ibu yang hamil khawatir dirinya dan khawatir kepada anaknya akan menjadi lemah dan kurang gizi dan tidak sehat, maka wajib kepadanya kodok puasa. Tapi jika dia tidak khawatir untuk dirinya, dia hanya khawatir untuk janinnya saja, untuk anaknya saja, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia wajib untuk membayar kodok plus membayar fidyah. Jadi kodoknya dia bayar, fidyahnya juga setiap hari 3/4 berasnya juga dibayarkan. Mungkin seperti itu ya, sudah terjawab. Nah, tadi pertanyaan dari moderator, jadi kita ngikut mana? Tadi sholat sudah saya bahas dari MUI ya, betul? Saum ini bagaimana? Tadi sudah saya jawab juga di live story saya secara pribadi. Kalau sholat saja itu dibagi sama MUI, ada zona merah, ada zona hijau, begitu kan? Zona merah itu sampai tidak melakukan sholat Jumat. Kalau zona hijau itu masih boleh melakukan, tapi dengan social distancing. Nah, bagaimana dengan ibadah saum Ramadan? Selama mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan, ya laksanakan ibadah saum Ramadan. Toh kita di rumah saja kan? Iya, itu permasalahannya. Toh kita di rumah saja, masa kita meninggalkan ibadah Ramadan? Ya, di rumah saja. Kalau bisa malah makin getol ibadah lainnya selain ibadah saum Ramadan. Malah mungkin pahalanya bisa maksimal yang tahun ini kalau seandainya di rumah saja. Namun yang perlu diperhatikan adalah di sini sepertinya kebijakannya akan dikeluarkan bagaimana umat Islam, muslim muslimah, mukmin mukminah yang dia ada di garis terdepan menghadapi pasien-pasien infeksius ini, gitu kan? Seperti yang di rumah sakit. Jadi begini saja, selama syarat wajibnya dipenuhi dan dia mampu tidak mengganggu kesehatannya, dia laksanakan ibadah Ramadan. Yang dikhawatirkan itu, diminta kepada MUI tadi itu mungkin seperti ini. Jika ada muslim muslimah, dia sudah full shift menjaga pasien, badan lelah, capek, kurang tidur, kurang konsentrasi, kurang fokus, dikhawatirkan asupan suplai makanan kurang baik, kurang gizi begitu ya, kurang minum juga. Nanti bagaimana? Nanti dia bisa jatuh sakit. Makanya diminta boleh dibatalkan saumnya begitu. Selama memang itu keperluan yang sangat urgent. Tapi kalau memang dia mampu, tadi sudah saya jawab di live story secara pribadi, kalau memang dia mampu, walaupun dia di garda terdepan, dia mampu melaksanakan ibadah saum tersebut, kenapa dia harus membatalkan? Karena melaksanakan ibadah itu lebih penting. Bahkan ibadah dia untuk menolong orang lain juga pahalanya sangat besar, apalagi dalam keadaan dia melaksanakannya di bulan Ramadan dan pelakunya dalam keadaan melaksanakan saum Ramadan. Sepertinya saya pernah membaca sekali lagi di salah satu organisasi Islam, Muhammadiyah kalau tidak salah. Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan fatwa dalam organisasinya, bukan MUI, memperbolehkan garda terdepan, perawat, dan dokter jika memang saum Ramadan itu nanti mengkhawatirkan akan mengganggu kesehatan dalam syarat wajib tadi ya, maka boleh dia mengkodoknya, bukan meninggalkannya, mengkodoknya, menggantinya pada hari yang lain. Tapi kalau seandainya dia mampu, dia tidak khawatir dengan kesehatannya, dia bisa memahami dirinya dan dia bisa bekerja dengan baik dan benar, fokus dan konsentrasi, ya maka ibadah
tetap dia laksanakan. Begitu mungkin kurang lebih ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma idfa' lana min al-waba' wal bala' wasrif min al-waba' wal bala' min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Mustami'in ashabil kiram, anak-anak salam polban semuanya, syahrul mubarak, syahrul mubarak. Selamat datang bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Syahrul mubarak.